Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvina Ardiningrum dengan NIM 20240102027 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas ringkasan materi mata kuliah pasar uang dan pasar modal mulai dari konsep bank sentral, kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, pasar uang hingga pasar modal di Indonesia. Ketika membahas sistem keuangan suatu negara, salah satu lembaga yang paling penting adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki kedudukan independen. Artinya dalam menjalankan tugas dan kebijakannya, Bank Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pemerintah. Hal ini penting karena kebijakan yang diambil harus benar-benar berfokus pada kepentingan ekonomi nasional dan stabilitas jangka panjang. Tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilitasan nilai rupiah. Kestabilitasan ini mencakup dua hal utama, yaitu kestabilitasan harga barang dan jasa atau inflasi, serta kestabilitasan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kedua hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ketika inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok akan meningkat sehingga daya beli masyarakat menurun. Sementara jika nilai tukar rupiah melemah terlalu tajam, maka biaya impor meningkat dan dapat memengaruhi harga barang di dalam negeri. Untuk menjaga stabilitas tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan menjadi dasar utama dalam menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki fungsi sebagai lender of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya krisis perbankan yang dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Di era modern saat ini, peran Bank Indonesia juga semakin berkembang. Bank Indonesia aktif mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS serta mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar sistem ekonomi Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari pembahasan ini dapat dilihat bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kestabilitasan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, bagaimana Bank Indonesia menjalankan kebijakannya melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Secara sederhana, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar inflasi tetap terkendali dan nilai rupiah tetap stabil. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilitasan nilai rupiah, baik terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap nilai tukar mata uang asing. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan. Salah satunya adalah BI 7-Day Reserve Repo Rate atau BI 7 DRR sebagai suku bunga acuan. Suku bunga ini menjadi sinyal utama arah kebijakan moneter di Indonesia. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, masyarakat biasanya lebih memilih menabung dibanding membelanjakan uang atau mengambil pinjaman. Sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan, biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga masyarakat dan perusahaan lebih terdorong untuk melakukan konsumsi dan investasi. Sejak tahun 2005, Indonesia menggunakan sistem Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu sistem di mana inflasi menjadi target utama kebijakan moneter. Namun dalam perkembangannya, sistem ini berkembang menjadi Flexible Inflation Targeting Framework karena Bank Indonesia tidak hanya fokus mengendalikan inflasi, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selain mengatur suku bunga, Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar terbuka, pengaturan likuiditas perbankan, serta intervensi nilai tukar jika diperlukan. Efektivitas kebijakan moneter juga dipengaruhi oleh jalur transmisi seperti suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Dalam pengendalian inflasi, koordinasi dengan pemerintah juga sangat penting, terutama karena inflasi di Indonesia sering dipengaruhi oleh faktor pangan dan energi. Oleh karena itu, dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional atau TPIN untuk memperkuat sinergi kebijakan. Melalui kebijakan moneter, Bank Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Selanjutnya, pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam menjaga perekonomian nasional. Selain menjaga inflasi dan nilai tukar,
hal yang sangat penting dalam perekonomian adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan dikatakan stabil apabila lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sistem pembayaran tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan sangat penting karena sistem keuangan merupakan penghubung antara sektor keuangan dengan sektor real. Jika sistem keuangan terganggu, maka dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor ekonomi. Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter. Dalam stabilitas moneter, Bank Indonesia menjaga inflasi dan kestabilitasan nilai rupiah melalui kebijakan moneter. Sementara dalam stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia berperan sebagai lender of last resort bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan makroprudensial yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan ini mencakup pengaturan risiko likuiditas, pengendalian penyaluran kredit, dan mitigasi risiko sistematik. Dalam menjaga kestabilitasan sistem keuangan, Bank Indonesia tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi dengan OJK, pemerintah, dan LPS melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Kerjasama ini penting agar pengawasan dan pengamanan risiko dapat dilakukan secara efektif. Perkembangan keuangan inklusif di Indonesia seperti digitalisasi layanan keuangan, mobile banking, fintech, serta QRIS. Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung pengembangan UMKM melalui pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi agar UMKM dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dari materi ini dapat dilihat bahwa stabilitas sistem keuangan tidak hanya bergantung pada kondisi perbankan, tetapi juga pada koordinasi antara lembaga dan kebijakan yang tepat. Selanjutnya, bagaimana kebijakan moneter modern berkembang dan terintegrasi dengan pasar keuangan. Kebijakan moneter modern tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bank Indonesia menggunakan konsep policy mix atau bauran kebijakan. Policy mix merupakan kombinasi antara kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan nilai tukar, serta koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan satu kebijakan saja, tetapi membutuhkan kerjasama berbagai instrumen dan lembaga. Salah satu instrumen penting yang digunakan Bank Indonesia adalah BI 7-Day Reserve Repo Rate sebagai suku bunga acuan. Instrumen ini dianggap lebih efektif karena lebih cepat mempengaruhi pasar uang dan sektor perbankan dibanding sistem sebelumnya. Selain itu, materi ini juga membahas pentingnya Financial Market Infrastructure atau FMI. FMI merupakan infrastruktur pasar keuangan yang memungkinkan transaksi berjalan secara aman dan efisien, seperti sistem pembayaran, clearing, settlement, dan pencatatan transaksi. Contoh infrastruktur yang digunakan di Indonesia adalah BI RTGS atau transfer dana secara real time, dan BI SSSS untuk settlement surat berharga negara. Materi ini juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan atau SNPPPK yang bertujuan menciptakan pasar keuangan yang liquid, efisien, aman, dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Secara keseluruhan, materi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter modern tidak hanya berfokus pada inflasi, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan dan penguatan infrastruktur pasar keuangan. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai pasar uang dan perannya dalam perekonomian. Pasar uang merupakan pasar untuk instrumen keuangan jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Fungsi utamanya adalah menjaga likuiditas dalam perekonomian agar kebutuhan dana jangka pendek dapat terpenuhi dengan cepat dan efisien. Secara sederhana, pasar uang menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Karena itu, pasar uang lebih sering disebut sebagai jantung sistem keuangan karena menjadi jalur utama distribusi likuiditas dalam ekonomi. Pasar uang juga memiliki peran penting sebagai kanal transmisi kebijakan moneter.
Ketika Bank Indonesia mengubah kebijakan suku bunga, dampaknya akan langsung terasa di pasar uang sebelum akhirnya memengaruhi sektor perbankan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam pasar uang terdapat berbagai aktor penting seperti Bank Indonesia, bank komersial, pemerintah, perusahaan, investor, institusi, broker, dan dealer. Semua pihak tersebut saling terhubung melalui mekanisme suku bunga dan transaksi likuiditas. Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam pasar uang melalui operasi pasar terbuka, repo, reserve repo, dan standing facilities untuk menjaga stabilitas likuiditas dan suku bunga pasar. Secara keseluruhan, pasar uang memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek dan membantu efektivitas kebijakan moneter. Dari pembahasan ini dapat dilihat bahwa pasar uang memiliki fungsi yang sangat penting sebagai jalur transmisi kebijakan moneter dan penjaga stabilitas likuiditas jangka pendek. Selanjutnya, berbagai instrumen yang digunakan dalam pasar uang. Dalam pasar uang terdapat berbagai instrumen yang digunakan untuk menjaga likuiditas dan mendukung kebijakan moneter. Instrumen-instrumen ini umumnya bersifat jangka pendek, memiliki risiko rendah, dan mudah diperjualbelikan. Nah, salah satu instrumen penting adalah Treasury Bills atau T-bills, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Instrumen ini sering dijadikan acuan risk-free rate karena dianggap aman dan memiliki risiko yang rendah. Selain itu, terdapat sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang digunakan Bank Indonesia untuk menyerap likuiditas dari pasar ketika jumlah uang beredar terlalu banyak. Instrumen lainnya adalah interbank call money, yaitu pinjaman antar bank jangka pendek untuk menjaga kebutuhan likuiditas harian perbankan. Selain itu, terdapat sertifikat deposito yang dapat diperjualbelikan sehingga lebih fleksibel dibanding deposito biasa. Kemudian ada bankers acceptance yang digunakan dalam perdagangan internasional sebagai jaminan pembayaran dari bank. Berbagai instrumen pasar uang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem moneter dan mendukung aktivitas ekonomi jangka pendek. Nah, setelah memahami instrumen pasar uang, selanjutnya bahas hubungan antar pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Mengenai pasar uang dan pasar modal di Indonesia, kedua pasar ini merupakan bagian penting dalam sistem keuangan karena sama-sama berfungsi sebagai tempat perputaran dana dalam perekonomian, tetapi memiliki fokus dan tujuan yang berbeda-beda. Pada pasar uang berfokus pada pendanaan jangka pendek, biasanya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Instrumen yang digunakan antara lain SBI, deposito, commercial paper, dan call money. Tujuan utama pasar uang adalah menjaga likuiditas agar kebutuhan dana jangka pendek dapat terpenuhi dengan cepat. Sementara itu, pasar modal berfokus pada pendanaan jangka panjang. Instrumen yang diperdagangkan meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Tujuannya adalah investasi dan ekspansi usaha. Materi ini cukup menjelaskan bahwa pasar keuangan merupakan ekosistem besar yang mencakup pasar uang, pasar modal, pasar derivatif, pasar valuta asing, dan pasar asuransi. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana intermediasi antar pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, membantu pembentukan harga aset, menyediakan likuiditas, dan mengalokasikan modal ke sektor produktif. Pasar modal memiliki fungsi penting sebagai sumber pembiayaan perusahaan untuk melakukan ekspansi, modernisasi, dan pengembangan usaha. Selain itu, pasar modal juga menjadi sarana investasi bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan berupa dividen dan capital gain. Di Indonesia, pasar modal diawasi oleh OJK dan aktivitas perdagangannya dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selain itu, terdapat KSEI dan KPEI yang membantu menjaga keamanan dan kelancaran transaksi. Namun, investasi di pasar modal juga memiliki berbagai resiko seperti resiko harga, resiko likuiditas, resiko kebangkrutan perusahaan, dan risiko sistematik akibat kondisi perekonomian global. Karena itu dikenal prinsip high risk, high return, sehingga investor perlu melakukan diverifikasi untuk mengurangi risiko investasi. Dari pembahasan mengenai pasar uang dan pasar modal dapat dilihat bahwa keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjaga kesehatan sistem keuangan nasional. Nah, dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan,
dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan moneter, pengawasan sistem keuangan, serta pengembangan pasar uang dan pasar modal. Bank Indonesia berusaha menjaga agar kondisi ekonomi tetap stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pasar uang dan pasar modal juga memiliki fungsi yang saling melengkapi. Pasar uang membantu menjaga likuiditas dan stabilitas jangka pendek, sedangkan pasar modal membantu pembiayaan dan investasi jangka panjang bagi dunia usaha dan masyarakat. Perkembangan digitalisasi, keuangan inklusif, dan penguatan UMKM juga menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Oleh karena itu, kerjasama antar Bank Indonesia, pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar sistem ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.